Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri Alif Syediah dengan NIM 2020 1018 0311 097 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam video ini akan saya bahas atau table of content dari video ini. Yang pertama yaitu teori pengeluaran pemerintah, di mana akan menjelaskan terkait pendapatan atau teori dari beberapa ahli. Dan yang kedua yaitu data penunjang, yang akan menampilkan data penunjang yang relevan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus ini akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang pernah terjadi. Kemudian yang pertama, teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan mengenai pendapat atau teori dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu teori dari Adolf Wagner, di mana menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah ikut meningkat. Menurut pernyataan Adolf tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah kian meningkat. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya peranan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa ada peningkatan atau semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan atau kehidupan ekonomi masyarakat, semakin tinggi juga pengeluarannya. Adolf juga mendasar pada teori of state, di mana mengatakan bahwa pemerintah dianggap sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Pengeluaran ini digunakan pemerintah untuk meningkatkan fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, dan juga fungsi kesejahteraan, fungsi perbankan, dan juga fungsi pembangunan, dan juga lain-lainnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada teori Peacock dan Weismann yang menyatakan bahwa pemerintah berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan perbesaran penerimaan dari pajak. Dalam teori Weismann dan Peacock tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila pengeluaran pemerintah semakin tinggi, pemerintah akan mencari sumber penerimaan untuk berbelanja, yaitu dari pajak. Sedangkan pajak sendiri itu didapatkan dari masyarakat, di mana masyarakat membenci akan peningkatan pajak dan dapat dikatakan merugikan masyarakat. Namun, teori ini juga mendasar pada teori lain yang menyatakan bahwa adanya tingkat toleransi pajak, di mana ada tingkat atau jumlah pajak yang masih dipahami pemerintah, yang masih dipahami oleh masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan di pemerintahan, sehingga pemerintah juga tidak dapat semena-mena dalam menentukan besaran pajak yang akan diberikan kepada masyarakat. Kemudian dalam teori Peacock-Weismann juga terdapat efek pengganti, yaitu di mana jika pemerintah tidak bisa memenuhi pengeluaran dari pajak, sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Kemudian ada teori batas kritis Colin Clark yang menyatakan bahwa toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25% dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Jadi GNP sendiri itu kepanjangan dari Gross National Product, Gross Net Product, di mana dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya pajak yang tinggi akan mengurangi gairah atau motivasi kerja. Hal ini berakibat pada produktivitas akan turun dengan sendirinya dan akan mengurangi supply agregat. Di sisi lain, apabila pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya demand agregat. Hal ini apabila batas 25% dilampaui, maka akan timbul inflasi yang mempengaruhi sosial ekonomi pada masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu teori makro yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Dalam pernyataan tersebut dapat lebih dijelaskan bahwa semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar dan banyak juga pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Menurut teori makro ini ada 3 pos utama pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembelanjaan barang dan jasa. Dan yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment ini ada beberapa contoh seperti subsidi, pembayaran
pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah. Dan kemudian yang terakhir yaitu teori mikro, yang mengatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang pabrik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang pabrik. Dari pernyataan itu dapat dijelaskan bahwa interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang pabrik menentukan jumlah barang pabrik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Selanjutnya, jumlah barang pabrik yang disediakan akan menimbulkan permintaan barang lain. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu mengenai data penunjang yang akan ditampilkan terkait data penunjang yang relevan. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah pusat. Pengeluaran pemerintah pusat pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.634,34 dalam bentuk triliun. Kemudian pada 2020 meningkat menjadi 1.975,24 dalam bentuk triliun. Dan menurun di tahun 2021 yaitu sebesar 1.954,5. Dan ketiga data tersebut adalah pengeluaran pemerintah pusat. Sedangkan mengenai pengeluaran untuk daerah dan desa dapat dilihat pada 2018 transfer ke daerah dan dana desa sebesar 766.162,58 dalam bentuk triliun, yang dapat dijabarkan transfer ke desa sebesar 706,162,58 dan yang dana desanya yaitu sebesar 60.000. Dan untuk 2019 transfer ke daerah dan dana sebesar 86.772,53 dengan penyebaran transfer ke daerah sebesar 756.772,53 dan dana desanya sebesar 70.000. Kemudian untuk tahun 2020 transfer ke daerah dan dana desa sebesar 763,925,65 yang disebarkan ke transfer daerah sebesar 692.735,65 dan dana desanya sebesar 71.190. Kemudian untuk 2021 transfer ke daerah dan dana desa sebesar 795.479,48 yang disebarkan ke transfer daerah sebesar 7.222.479,48 dan ke dana desanya 72.000. Dana itu adalah pengeluaran untuk daerah dan desa, dan data-data ini didapatkan dari APBN Menteri Keuangan, yaitu dari web resmi Menteri Keuangan. Kemudian terkait studi kasus, yaitu dikutip dari web CNBC Indonesia, yaitu berita yang dirilis pada tanggal 23 Desember 2020 yang berjudul per 22 Desember 2020 belanja negara nyaris 2.500 triliun. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga tanggal 22 Desember 2020, belanja negara sudah mencapai 90,1% atau 2.368,01 triliun dari target sebesar 2.739,2 triliun dalam Peraturan Presiden Nomor 72/2020. Kenaikan anggaran dilakukan untuk program pemulihan ekonomi nasional, di mana pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Anggaran ini dialokasikan ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga bantuan bagi UMKM. Dan dalam artikel tersebut juga, pemerintah bahkan melakukan revisi, dikatakan bahwa pemerintah melakukan revisi APBN sebanyak 2 kali, yakni Perpres 54/2020 dan 72/2020. Perubahan tersebut turut mengubah angka belanja negara tahun itu dari
sebelumnya ditetapkan 2.540,4 triliun naik menjadi 2.739,2 triliun. Kenaikan tersebut sebesar 12,7% dengan belanja pemerintah pusat yang naik sebesar 20,5%. Itulah penjelasan saya mengenai pengeluaran pemerintah. Semoga dapat berdampak dan bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.